mulai dari akar, batang, ranting, daun, bunga, biji, semuanya bernutrisi dan sangat-sangat ekstra nutrisi. Pohon kelor adalah tanaman dengan sejuta manfaat berasal dari suku Moringaceae. Daun kelor berukuran kecil. Daun kelor juga memiliki bentuk oval dan bertangkai. Tinggi pohon bisa mencapai 11 meter dengan ujung-ujung rantingnya dihiasi bunga berwarna kuning beraroma semerbak. Memiliki nama Latin Moringa oleifera, daun kelor dipercaya memiliki sejuta manfaat untuk kesehatan tubuh, di antaranya sebagai obat anti stres, menurunkan gula darah, kolesterol, kaya antioksidan, anti kanker, anti diabetes, menjaga kesehatan sistem pencernaan, menjaga kesehatan mata, serta sejuta manfaat lainnya yang terkandung pada tanaman kelor. Di Sulawesi Tengah, khususnya masyarakat suku Kaili, sudah sangat akrab dengan tanaman kelor. Masyarakat yang tersebar di Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu ini memanfaatkan tanaman kelor sebagai bagian dari kehidupan mereka, khususnya untuk diolah menjadi aneka makanan yang memiliki manfaat bagi kesehatan. Salah satu kuliner khas suku Kaili adalah utakelo, yang merupakan makanan sayur tradisional berbahan baku daun kelor. Kelo dalam bahasa suku Kaili berarti daun kelor. Utakelo adalah makanan pendamping nasi bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Donggala, Sigi, dan Kota Palu. Biasanya nasi yang disajikan dengan utakelo atau sayur kelor adalah nasi jagung. Utakelo atau sayur kelor sendiri merupakan makanan berkuah seperti gulai daun singkong dengan rasa yang gurih campuran santan kelapa. Selain itu berciri khas pedas dengan cabai rawit. Di daerah lain, daun kelor biasa ditemukan sebagai tanaman pagar hidup dan harus terus dipangkas karena cepat tumbuh, terutama pada musim hujan. Daun kelor ini dikenal sebagai tanaman obat. Bahkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyebut daun kelor sebagai pohon ajaib. Karena keajaiban tanaman kelor tersebut itulah, saat ini permintaan untuk ekspor tanaman kelor, terutama daunnya, ke luar negeri cukuplah banyak. Hal ini membuat beberapa daerah di Sulawesi Tengah mulai intens mengembangkan pertanian di bidang tanaman kelor, seperti di wilayah Kabupaten Sigi, Donggala, serta Kota Palu.
Sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah saat ini mulai mengembangkan pertanian tanaman kelor. Karena tanaman ini sangat cocok dengan iklim di Sulawesi Tengah seperti di wilayah Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi. Untuk produk olahan kelor sendiri sebagai obat, di Sulawesi Tengah belum terlalu banyak masyarakat yang memanfaatkan khasiat dari tanaman ini. Karena belum banyak warga maupun pabrik yang membuat produk obat dari tanaman kelor. Melihat manfaat yang luar biasa dari tanaman kelor, salah seorang warga Kelurahan Palupi di Kota Palu, Harmani Empo Tutu, terinspirasi untuk mengolah daun kelor menjadi produk kesehatan. Berbekal ilmu yang dimilikinya sebagai seorang guru kimia, dengan teknologi yang cukup sederhana, Harmani bersama suaminya mencoba untuk mengolah tanaman kelor menjadi sebuah produk yang bermanfaat bagi kesehatan. Kalau kita mengolah kelor itu dimulai dari awal, itu dimulai dari pemilihan daun kelor yang baik. Yang pertama kita perhatikan jangan sampai ada daun kelor yang kuning atau yang bintik-bintik putih. Jadi yang kita perhatikan itu mulai dari paling ujung, urutan yang ketiga, yang keempat baru kita ambil. Karena kalau ujungnya sekali itu dia masih sangat muda, masih banyak mengandung air. Tapi kalau dia makin ke bawah dia makin banyak mengandung nutrisi. Jadi yang pertama itu pemilihan daun kelor yang berkualitas, yaitu yang ditandai dengan tidak mengandung warna kuning dan bintik-bintik. Setelah itu dicuci dengan air yang jalan terus di keran, dicuci bersih, kemudian ditiriskan. Jadi tetap sambil kita mencuci kita milih lagi apakah masih ada yang kuning atau seperti apa kan. Nah, kita keluarkan lagi, air itu kita tiriskan, kita ikat, lalu kita gantung supaya airnya bisa turun. Lalu dibantu dengan angin, diangin-anginkan supaya daunnya cepat kering dan tidak membusuk. 2 hari saja sudah kering, tapi kalau masih 2 hari itu kadar airnya masih banyak, jadi makin lama mungkin 4 hari betul-betul kadar airnya sudah semakin sedikit dan dia sudah lebih garing lagi, itu baru kita panen, kita isikan di dalam seperti ini. Dengan teknologi yang sangat sederhana, semua warga bisa mengolah tanaman kelor menjadi produk yang bermanfaat bagi kesehatan, baik olahan makanan maupun produk untuk kesehatan dan kecantikan. Yang paling penting dalam mengolah kelor menjadi sebuah produk kesehatan adalah pemilihan daun kelor yang berkualitas serta harus menjaga kebersihan agar nutrisinya tetap terjaga. Saya tidak pakai matahari karena kalau saking panasnya yang dikhawatirkan nutrisi itu nanti menguap bersama air. Jadi saya pakai suhu ruang, saya bantu dengan penambahan angin, tapi ada penyinaran juga sedikit. Supaya hanya airnya yang menguap, nutrisinya tidak ikut serta. Kalau di matahari otomatis dia terbawa dengan air, itu yang dikhawatirkan. Kalau sini kan daerahnya panas sekali. Jadi biar di ruangan itu dia tetap panas juga, tapi tidak seperti yang di luar. Jadi seperti begitu, karena kalau dia makin panas nutrisinya takutnya mudah menguap. Karena buktinya apa? Setelah kita petik, kalau kita biarkan beberapa saat dia akan jatuh sendiri daunnya gitu. Mungkin tinggal itu saya alat yang lebih akurat mungkin ya, pakai alat seperti yang biasa kita pakai di coklat ya untuk pengutaran. Tapi saya hanya dengan perasaan saya lihat kalau sudah garing sekali berarti itu tandanya airnya sudah kandungan airnya sudah berkurang. Iya. Setelah kering, saya ambil, kemudian saya giling dengan mesin seperti yang tadi. Kemudian saya memilih matanya dia berapa, kan biasanya ada yang halus sekali, ada. Jadi tergantung, kalau saya mau buat teh biar tidak terlalu halus sekali. Ya, karena itu saya taruh di saya pakai. Ada yang serbuk, ada juga yang pakai saset seperti teh yang biasanya kita pakai itu. Tapi kalau yang biasanya ada juga yang langsung diseduh gitu. Jadi ada memang ukuran setiap penggilingan itu.
Harmani sangat menginginkan Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, sebagai daerah penghasil kelor, bisa memanfaatkan tanaman sejuta manfaat ini menjadi produk yang bermanfaat tentunya bagi kesehatan serta menjadi ikon bagi Provinsi Sulawesi Tengah. Alhamdulillah gini, mungkin ini jalan-jalannya waktu kita pandemi. Sebelum pandemi saya kebetulan ngajarnya di SMA Al-Azhar. Di SMA Al-Azhar itu ada pelajaran mata pelajaran prakarya. Di prakarya itu berarti anak itu membuat satu karya, satu produk. Jadi saya pikir-pikir, saya ambil alih ke anak-anak. Anak-anak kan sudah lebih banyak budidaya, tanam menanam. Jadi saya ambil satu topik yang benar-benar yang terintegrasi di bidang studi saya, kimia. Saya ambil kelor. Kenapa saya ambil kelor? Karena kelor ini adalah makanan khas Sulawesi Tengah. Nah, saya merasa miris kenapa NTB, NTT, Jawa Timur yang bukan makanan khasnya bisa diolah. Jadi itu yang memotivasi saya dan saya terinspirasi. Alhamdulillah luar biasa sekali ya. Begitu saya coba-coba buat produk semuanya jadi. Jadi itu menginspirasi saya bahwa kelor, kenapa kelor di sini yang sudah jadi makanan khas kita tidak bisa diolah menjadi produk-produk yang lain supaya lebih diminati oleh masyarakat. Dan saya berniat ini harus menjadi satu ikon Sulawesi Tengah karena ini adalah merupakan makanan khas kita. Sedangkan di daerah-daerah seperti di Jawa itu kan bukan makanan khas. Kok mereka bisa bikin? Kenapa kita tidak? Jadi itu yang membuat saya termotivasi sehingga saya harus banyak memperkenalkan dan mengedukasi pada masyarakat bahwa kelor ini benar-benar adalah satu makanan yang sangat luar biasa dan banyak mengandung nutrisi seperti itu. Saya itu pemasarannya pertama di sekolah. Karena waktu pengolahan itu saya ajarkan juga anak-anak bagaimana, karena kita membuat satu produk itu bagaimana memperkenalkan kepada masyarakat. Jadi saya perkenalkan kepada anak-anak, nanti anak-anak yang mempublikasikan di luar dengan cara mempromosikan, tapi anak-anak itu sudah dibekali dengan kelor secara ilmiah supaya mereka bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi pada saat membuat produk itu kita ada rencana untuk pemasaran supaya lebih memperkenalkan kelor itu ke masyarakat. Karena selama ini masyarakat tahu kelor itu hanya sekedar sayur, sehingga setelah ambil kelor kadang-kadang sisnya itu dibuang begitu saja. Jadi begitu dengan menerapkan pelajaran ini, pembelajaran prakarya di SMA Al-Azhar, alhamdulillah anak-anak itu sudah merasa rugi kalau melihat kelor itu cuma asal dibuang karena banyak sekali manfaatnya. Gitu. Produk olahan kelor yang dilakukan Harmani bersama suaminya, meskipun hanyalah produksi rumahan dengan teknologi yang sangat sederhana, namun hasilnya cukup baik dan banyak diminati warga untuk kesehatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelor, teh, kelor. Manfaatnya banyak. Mengandung vitamin C tinggi, antioksidan tinggi. Pokoknya ini selama konsumsi ini badan terasa segar. Pokoknya enak, rasanya yang tadinya kayak tidak biasanya setelah konsumsi ini agak-agak lumayan bagus. Terus ini manfaatnya juga untuk kulit. Untuk kulit bisa dipakai untuk maskeran, sisa daun teh celupnya itu dipakai lagi untuk masker muka. Bukan cuma saya juga, teman-teman saya banyak juga yang konsumsi ini. Yang saya rasakan itu selama minum teh kelor, yang sebelumnya semua ini terasa sakit-sakit begitu setelah minum kelor, badan saya terasa ringan, beraktivitas juga agak enak. Kolesterol saya tinggi, terus mata saya agak kabur-kabur begitu. Setelah konsumsi teh kelor, semua agak berkurang. Saya rasakan sebelumnya agak sakit-sakit, sekarang sudah berkurang.
Harmani sangat berharap kepada pemerintah Sulawesi Tengah untuk mulai melirik produk olahan kelor menjadi produk unggulan serta menjadi ikon dari Sulawesi Tengah sebagai penghasil tanaman kelor. Harapan saya, insya Allah, saya berpikir tidak mungkin saya sendiri pengolahan seperti ini. Saya ingin sekali membagi kepada masyarakat, karena saya tahu di sini masyarakat semua mempunyai pohon kelor. Jadi saya ingin memberdayakan masyarakat supaya masyarakatnya benar-benar bisa termotivasi dan terinspirasi. Ternyata kelor itu bukan sekedar sayur, tapi bisa dibuat sebagai produk-produk lain-lain, sehingga benar-benar ini menjadi satu ikon Sulawesi Tengah yang benar-benar diminati oleh masyarakat dan juga oleh masyarakat luas. Makanya saya minta dukungan dari pemerintah, bagaimana caranya untuk mengedukasi semua masyarakat supaya mari kita bangun wilayah kita ini dengan memperkenalkan satu produk yang sangat luar biasa, bahkan sudah mendunia. Dan saya sangat miris sekali Pak, kemarin waktu ada pengresmian pabrik kelor, saya merasa bersedih, kasihan kenapa kita yang ada di Kota Palu ini, kenapa kita tidak merasa punya itu kelor. Jangan kasih orang lain, harus kita yang harus membuat kelor ini betul-betul menjadi satu ikon untuk Sulawesi Tengah. Itu harapan saya, mudah-mudahan pemerintah bisa memediasi atau bisa memberikan dukungan pada saya bagaimana caranya supaya kelor ini benar-benar dikenal oleh masyarakat luas dan benar-benar dicintai oleh masyarakat Sulawesi Tengah, sehingga mereka mau berbuat untuk kelor dari produk satu ke produk yang lain sehingga bisa dikenal oleh orang banyak, seperti itu. Saya terinspirasi lagi. Saya ini kalau kelor to original dia tak berasa, maksudnya rasanya biasa-biasa seperti air biasa. Tapi saya berinisiatif lagi, kalau ada cita rasanya lebih bagus lagi supaya lebih inovatif. Akhirnya saya terinspirasi dengan bagaimana kalau saya tambahkan bubuk kayu manis supaya lebih ada bau khas, karena kelor ini dia baunya tidak terlalu nampak, cuma ya sebatas maksudnya baunya ada khas kelor tapi tidak terlalu terasa. Jadi ini saya lebihkan, biasanya saya tambahkan kayu manis ada. Kenapa saya ambil kayu manis? Karena kayu manis itu bisa membantu kolesterol, kelor juga. Jadi kemudian dia juga bisa membersihkan ginjal. Makanya saya ambil itu. Kemudian yang satu juga rasa jahe. Kalau jahe itu dia bisa membantu pencernaan, kemudian bisa membantu, apalagi kalau jahe merah, membuka pembuluh darah supaya lebih. Jadi saya ambil itu. Kemudian yang satu melati. Orang Jawa itu suka dengan aroma melati. Jadi saya ambil juga yang kan karena teh di sini banyak kan yang wangi-wanginya itu wangi melati ya. Jadi supaya tidak namanya tetap top juga kelor bisa saya ambilkan juga rasa melati. Ada 3 varian, ada rasa jahe, ada rasa kayu manis dan melati. Ada juga yang original. Kelor itu adalah tumbuhan yang berpembuluh. Dia mulai dari akar, batang, ranting, daun, bunga, biji, semuanya bernutrisi dan sangat-sangat ekstra nutrisi. Dan buktinya kenapa dia dikatakan tumbuhan ajaib, pada saat kita membuat stek belum ada akar sudah tumbuh daun-daunnya. Berarti itu sangat ajaib. Kenapa? Karena kelor itu adalah tumbuhan berpembuluh. Dia banyak sekali menyimpan nutrisi-nutrisi di dalam batang-batangnya. Sehingga walaupun kita taruh begitu saja disiram air langsung tumbuh. Tanpa akar. Itu luar biasa. Berarti dia ajaib. Kepada generasi muda, khususnya Sulawesi Tengah, kalian harus bangga dengan kota Sulawesi Tengah yang memiliki satu makanan khas yaitu kelor yang memiliki nutrisi yang sangat-sangat banyak, dikatakan extra food. Dia merupakan nutrisi otak, nutrisi mata, nutrisi kulit. Dan itu kalian harus tahu bahwa kelor itu sangat produktif. Jika kita olah akan menghasilkan suatu produk-produk yang sangat berkhasiat menjadi minuman ataupun makanan yang menyehatkan.
Jadi kepada anak-anak mudaku, kiranya kalian bisa terinspirasi dengan produk-produk yang saya buat yang sangat sederhana. Mudah-mudahan ke depan lebih lagi ya. Dan kalian harus ingat, kadang-kadang penyakit itu sangat-sangat berat yang diderita oleh para manusia di dunia ini. Satu, dikatakan kelor itu adalah tumbuhan kemopreventif. Artinya kelor, dengan mengkonsumsi kelor selama sebulan itu sama dengan kita dikemo sebanyak 1000 kali. Makanya disebut dengan tumbuhan kemopreventif. Artinya dengan mengkonsumsi kelor kita tanpa dikemo lagi, insya Allah toksin-toksin atau karsinogen akan dalam tubuh kita itu akan keluar dengan mengkonsumsi kelor. Ya. Dan itu sangat berarti untuk kesehatan kita. Sejuta manfaat yang ada pada tanaman kelor bagi kesehatan maupun kecantikan menjadikan tanaman kelor dijuluki tanaman ajaib.